Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jati Cempaka 4, yaitu Bapak Kumpul Saifullah, kepada rekan Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat kumpul bersama-sama di tempat kita yang kita cintai, yaitu di SDN Jati Cempaka 4. Selawat dan salam tak lupa senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insya Allah kita akan menyelenggarakan mitigasi bencana di SDN Jati Cempaka 4. Apa itu mitigasi bencana? Yaitu di sini ada beberapa jenis bencana alam yang kita tidak ketahui kapan itu datangnya. Di antaranya adalah bencana banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Namun sebelumnya kita mendapat penjelasan yang lebih merinci. Mari sama-sama acara ini kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazinya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pengarahan dari Bapak guru kita, yaitu Bapak Ngadimun. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Istirahat di tempat gerak. Guru SD Negeri Jati Cempaka 4 beserta staf yang saya hormati, anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, orang tua peserta didik yang masih berkenan untuk menghantarkan dan menunggu putra-putrinya yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan dayahnya, alhamdulillah kita pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan dalam rangka menuntut ilmu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Selawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, minta perhatiannya. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Guru tadi, sekolah kita mengadakan latihan untuk menghadapi bencana alam. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, kalian ikuti dengan seksama
biar latihan ini nanti bisa terbiasa, sehingga apabila nanti kejadian betul itu kalian sudah siap. Bagaimana langkah-langkah kegiatannya? Anak-anakku sekalian perhatikan dulu. Bisa gantian bicaranya? Bisa gantian bicaranya? Ya, terima kasih. Perhatikan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Guru Akil akan lebih detail lagi menjelaskannya. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian tolong disimak, dicerna, dan nanti dilaksanakan. Karena ini untuk keselamatan kita semua. Apabila terjadi bencana yang sesungguhnya, kita latihan untuk menghadapi itu. Maka dari itu anak-anakku sekalian, sekali lagi simak, perhatikan dengan baik, kemudian nanti dilaksanakan sesuai apa yang diarahkan oleh Pak Guru. Siap untuk mengikutinya? Mana jawabannya? Siap untuk mengikutinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pengarahan dari Bapak Ngadimun. Untuk selanjutnya penjelasan yang lebih perinci lagi akan disampaikan oleh Bapak Akil. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat serta salam tak lupa kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya Bapak mau sapa dulu kalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, luar biasa, mantap. Ya, siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Siap? Siap? Oke, cukup. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Nah, ada 3 bencana yang mungkin terjadi pada kita di lingkungan kita ini. Nah, yang pertama mungkin bisa saja terjadi bencana banjir yang disebabkan oleh hujan. Yang kedua bisa saja kita mengalami gempa bumi yang merasakan goncangan yang hebat. Lalu bisa saja kita mengalami kebakaran yang disebabkan oleh macam-macam api, bisa korsleting listrik, bisa juga karena mungkin kali ada yang main api, bisa juga gas, macam-macam. Nah, itu bencana yang berpotensi kita dapatkan di lingkungan kita ini. Nah, itu. Untuk selanjutnya, terlebih khusus Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bencana gempa bumi. Nah, apa sih gempa? Apa itu gempa? Bencana alam, ya bencana alam. Bencana alam yang seperti apa? Ya, gimana? Guncangan yang hebat yang berasal dari tanah. Nah, jadi ada dua gempa yang mungkin terjadi di negara kita. Yang pertama ada gempa tektonik. Dengerin. Yang pertama ada gempa tektonik. Nah, yang kedua ada gempa vulkanik. Nah, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik ini gempa yang diakibatkan patahan lempeng bumi. Nah, gempa yang diakibatkan karena patahnya lempeng, itulah terjadi gempa bumi. Nah, yang kedua ada gempa vulkanis. Gempa vulkanis ini terjadi karena aktivitas gunung berapi. Nah, kalau gunung berapi mau meletus kadang-kadang suka ada gempa tuh. Lingkungan kita ini kita jauh dari gunung berapi ya. Jadi mungkin kita mendapatkan
kemungkinan sedikit kecil. Gitu. Nah, tetapi kalau gempa tektonik, gempa bumi yang tektonik, bisa saja kita mengalami yang besar. Gempa tadi ada berapa? Ada berapa jenis ya gempa? Ada dua, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Nah, yang mungkin kita alami, ya, yang bisa saja kita alami itu adalah gempa tektonik, ya, gempa bumi tektonik. Nah, itu bisa saja kita alami. Apalagi kondisi geografis lingkungan di negara kita ini dikelilingi cincin api, ya, potensi gempa bumi atau gunung berapi. Nah, itu. Oke, lanjut. Untuk gempa bumi ini akan sangat berbahaya apabila kalian berada di dalam ruangan. Dengarkan. Untuk gempa bumi, bencana gempa bumi ini akan sangat berbahaya jika kalian berada di dalam ruangan. Ya, kalau berada di luar ruangan itu aman. Ya, kenapa? Kalau di dalam ruangan, ya, saat terjadi gempa bumi dan kalian ada di dalam ruangan, khawatir ada bangunan atau atap dari bangunan tersebut yang akan runtuh dan menimpa tubuh kalian, tubuh kita. Ya, entah menimpa, entah ada genteng jatuh di kepala kita, bocor, entah ada tembok runtuh dibanding tubuh kalian, dan tadi tubuh kalian sekol, gemuk, bagus, sehat, jadi mencret misalnya. Mau nggak begitu? Mau nggak? Nah, itu ya. Tetapi bencana gempa bumi itu tentu tidak bisa kita hindari, nggak bisa kita hindari. Ya, itu sudah takdir yang maha kuasa. Nah, untuk mengantisipasinya gimana supaya tidak berbahaya, supaya tidak jatuh korban jiwa? Beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kecelakaan akibat gempa. Nah, ini meminimalisir kecelakaan akibat gempa. Ya. Nah, yang pertama, apabila kita atau kalian berada di dalam ruangan, lalu apa yang harus kita lakukan? Berlindung di tempat yang kokoh. Ya, goyang, bergoyang. Oh, gempa. Apa yang kita lakukan? Bersembunyi di tempat yang kokoh, seperti misalnya kolong meja, kolong tempat tidur. Di kolong apa lagi kira-kira yang aman? Bisa di kolong meja, bisa di kolong tempat tidur. Gimana lagi? Di dalam lemari, kalau misalnya lemarinya kokoh bisa. Kalau lemarinya kuat, ya pokoknya berlindung dimanapun asalkan tempat itu betul-betul kokoh, betul-betul kuat. Ya, mejanya betul, kalau kalian ngumpet di kolong meja, pastikan mejanya betul-betul kuat. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam lemari, usahakan lemarinya betul-betul kuat, betul-betul kokoh. Jelas? Nah, itu tips yang pertama. Ya, jadi saat terjadi gempa, bersembunyi dimanapun, gunakan apapun, asalkan tempat itu bisa digunakan untuk bersembunyi. Ya, dan pastikan tempat itu kokoh, terlindungi. Nah, itu tips yang pertama. Jelas? Yang belakang jelas? Jelas? Oke, yang belakang apa tips yang pertama? Ya, lemari. Ya, itu. Ya, jadi gunakan apapun supaya tubuh dan kepala kita tak terlindungi. Itu jelas ya? Nah, yang kedua, setelah gempa mereda, setelah gempa dirasa sudah mereda, tidak ada lagi gempa-gempa susulan, pastikan kalian keluar dari ruangan dengan tenang, jangan panik. Ya, pastikan kalian keluar ruangan dengan tenang, jangan panik. Nah, itu tips yang kedua. Yaitu kedua tips itu bisa kita gunakan untuk keselamatan kita apabila terjadi gempa bumi. Itu jelas ya? Jelas? Simpel kan? Gampang? Bisa dilakukan? Nah, oke, tips yang ketiga. Ketika
kalian keluar dari ruangan, dan itu sudah tenang, sudah dalam keadaan tenang, pastikan kepala kalian tetap terlindungi agar tidak tertimpa reruntuhan. Ya, pastikan kepala kalian tetap terlindungi. Lindunginya dari apa? Bisa gunakan tas, bisa gunakan bantal, bisa gunakan apa lagi? Kayu. Ya, kalau bisa boleh, bisa misalnya selimut yang tebal, ya di ujung-ujung ini kepala boleh apa? Oh, baskom. Apa? Panci. Hah? Topi. Pokoknya ketika sudah gempa sudah mereda, keluar ruangan, gunakan apapun untuk melindungi kepala dari reruntuhan. Ya, dari reruntuhan. Gunakan apapun untuk melindungi kepala. Nah, itu 3 tips ya. Jadi saat terjadi gempa bisa kita praktikkan 3 tips ini. Ya, yang satu bersembunyi di tempat yang kokoh, yang terlindungi. Yang kedua, bersikap tenang, jangan panik. Ya, apabila gempa sudah mereda, keluar dengan tenang. Yang ketiga, gunakan apapun saat keluar ruangan, gunakan apapun untuk melindungi kepala. Tuh, jelas ya? Jelas? Nah, perhatikan. Oke. Nah, ini pembekalan bencana gempa bumi untuk kalian. Oke, selanjutnya kita akan simulasi. Ya, kita akan praktik, akan latihan langsung. Ya, jadi kita akan latihan langsung terjadi gempa bumi di sekolah kita. Nah, jadi nanti kalian akan kembali ke kelas masing-masing. Ya, saat ini, setelah ini, nanti kalian dibubarkan, kalian kembali ke kelas masing-masing, dan seperti belajar seperti biasa. Ya, kondisinya belajar seperti biasa. Silakan. Saat kalian dengan Pak Guru atau Ibu kalian belajar seperti biasa, ketika mendengar suara ini, gempa, ini terjadi gempa. Waspada, lindungi diri kalian. Nah, nanti Bapak sama Ibu guru kalian akan mengarahkan kalian untuk bersembunyi di tempat yang aman, seperti di kolong meja atau di dalam lemari yang aman. Gitu. Jadi, dengarkan dulu nak. Dengarkan dulu. Hai. Oke, dengarkan dulu. Jadi setelah nanti kalian mendengar suara ini, Pak Guru sama Ibu guru kalian akan mengarahkan kalian untuk bersembunyi di tempat yang aman, seperti di kolong meja, di kolong bangku, atau di dalam lemari yang terlihat kokoh. Itu jelas? Nah, setelah nanti bunyinya berhenti, ini kan ada bunyi terus. Sirene ini nanti akan bunyi terus. Nggak paham nih. Sirene ini nanti akan bunyi terus. Ketika sirenenya sudah mati, tandanya kondisi sudah aman. Ya, tidak ada gempa susulan. Nah, nanti kalian akan diarahkan sama Bapak Ibu guru kalian untuk keluar ruangan dengan tenang dan tetap melindungi kepala kalian dengan penutup. Ya, baik itu dengan tas atau dengan apapun. Yang penting untuk bisa digunakan untuk melindungi kepala. Oke, gitu. Jelas? Jelas tidak? Oke, jadi kita akan melakukan simulasi ya, latihan. Jadi bagaimana menangani gempa bumi. Nah, untuk titik kumpul, perhatikan. Untuk titik kumpul kalian melihat tanda yang ada di sebelah yang sebelum mau ke gerbang. Nah, di sebelah kiri kalian itu ada tanda titik kumpul. Ada tanda titik kumpul. Nah, kalian berkumpul di sana, berbaris seperti biasa. Oke, dengan tetap melindungi kepala kalian. Dan Ibu guru sudah menyediakan beberapa trek atau jalur evakuasi. Nah, contohnya seperti ini. Nih, jalur seperti itu. Nah, itu ada juga. Nah, itu ada arah-arahnya ya. Nah, kalian berlari atau berjalan mengikuti anak panah
yang ada di stiker jalur evakuasi itu. Oke, jelas? Bisa dipahami? Telah terukur semua di sana. Tidak ada lagi yang lari-lari tinggal kelas. Tidak ada lagi yang lari-lari ke Selasar Bali. Oke, jelas? Jelas? Yang belakang bisa dimengerti? Oke. Oke. Kita akan lakukan simulasi. Oke, seluruhnya siap? Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita pahami dengan tadi semua. Jangan panik, lindungi diri kalian. Lindungi kepalanya. Jangan panik. Lindungi diri kalian. Lindungi diri kalian. Keluar, jangan panik. Keluar ruangan. Jangan panik. Jangan panik, lindungi diri kalian. Lindungi kepalanya. Jangan panik. Lindungi diri kalian. Lindungi diri kalian. Keluar, jangan panik. Ya, oke, langsung duduk. Silakan duduk. Duduk. Langsung duduk. Duduk di kepalanya. Oke, dah, duduk. Duduk. Dah, duduk. Ah, duduk. Dah, semua duduk berlapangan. Lindungi kepalanya. Jangan bertiga. Nah. Dah, duduk. Nah, duduk kembali. Nah, jangan duduk. Nah, itu tadi rangkaian simulasi atau latihan bila terjadi gempa. Ketika terjadi gempa bumi adalah bersembunyi di bawah meja atau di apapun atau dimanapun asalkan tempat itu aman dan kokoh. Ya, yang penting aman dan kokoh. Tips yang kedua, usahakan keluar dari ruangan dalam keadaan yang tenang. Ya, usahakan keluar ruangan dalam keadaan yang tenang. Jangan panik. Oke, tips yang ketika keluar ruangan, gunakan apapun yang bisa digunakan untuk melindungi kening. Nah, ya, bagian kepala ini penting. Kita kalau berkendara kemana-mana pasti harus pakai helm. Ya, karena bagian kepala sangat penting. Nah, itu beberapa tips atau beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan apabila terjadi gempa bumi. Nah, itu dia. Ya, selanjutnya. Bagaimana terjadinya gempa? Oke, yang tadi, yang tadi Bapak jelaskan. Oke, sebentar. Terjadi gempa karena ada dua tadi ya. Karena ada dua. Ada gempa tektonik yang terjadi karena patahan lempeng bumi. Nah, yang kedua ada gempa vulkanis. Apa itu gempa vulkanis? Diakibatkan adanya aktivitas gunung berapi. Jadi ada gunung berapi mau meletus. Gunung berapinya mau meletus, nah itu kadang-kadang ada suka gempa. Nah, itu gempa vulkanis namanya. Ya, ada lagi yang bertanya.
terima kasih Mirza. Oke, luar biasa. Ya, apapun bisa digunakan untuk melindungi kepala saat terjadi gempa. Ya, bisa menggunakan tas atau bantal atau selimut yang sudah dibutul-butul taruh di kepala bisa, atau helm, lebih bagus lagi helm kalau ada helm di rumah, atau apapun yang bisa digunakan untuk melindungi kepala agar tidak tertimpa reruntuhan. Ya, satu. Oke, ada lagi? Ya, benar. Oh, kalau terjadi gempa, terjadi gempa tapi nggak ada sirinenya. Oke, ya bagus. Oke, kalau tadi kan kita lagi simulasi, ya kita lagi simulasi. Sirine itu diumpamakan terjadi goncangan. Nah, itu. Kalau kita di negara kita kalau yang gempa nggak ada sirinenya, ya teknologi kita belum sampai ke sana. Dan mudah-mudahan nanti di zaman kalian sudah ada teknologi yang mendeteksi adanya gempa. Amin. Nah, biasanya untuk menandakan terjadi gempa, ya badan terasa goyang, ya. Nah, untuk memastikan itu gempa atau tidak, lihat ke atas, lihat benda yang biasa ada di atas. Apa yang ada di atas? Misalnya lampu atau jam atau ya apapun yang ada di atas itu biasanya bergoyang lebih dulu dan goyangannya agak kencang, lebih kencang. Nah, itu bisa jadi indikator atau bisa jadi tanda bahwa sedang terjadi gempa bumi. Begitu. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Ya, bagus. Sekarang. Yang kita hindari jika terjadi gempa bumi. Oke, ya bagus. Terima kasih. Benda apa saja yang harus kita hindari terjadi gempa bumi? Oke, yang pertama yang kita harus hindari yang sudah pasti adalah bangunan. Ya, bangunan yang harus kita hindari. Apabila terjadi gempa, langsung menuju ke tanah lapang. Ya, jangan sampai dekat bangunan, jangan sampai dekat pohon, jangan sampai dekat tiang listrik, jangan sampai dekat lubang. Ya, usahakan ketika terjadi gempa langsung menuju ke tanah lapang. Ya, usahakan yang betul-betul lapang. Ya, tidak ada atapnya, Karena yang harus kita hindari yang pertama kali adalah bangunan. Itu yang berbahaya. Karena kalau terjadi gempa, sehebat apapun gempanya, sekencang apapun goyangan gempanya, apabila kalian ada di tengah lapang, itu nggak akan apa-apa, ya nggak akan bahaya, pasti kalian selamat. Ya, karena yang berbahaya itu kalau tertimpa reruntuhan, itu lebih berbahaya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, lurus. Ya, ini tanah lapangan. Tanah lapang maksudnya tanah yang tidak ada apa-apa, tidak ada bangunan. Ya pokoknya rata semua lapang begini, tidak ada atapnya. Nah, seperti ini. Ini namanya tanah lapang. Lapangan. Atau wilayah yang betul-betul kosong, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, ya betul-betul kosong. Lapangan persawahan misalnya, itu juga persawahan termasuk tanah lapang. Itu, ya. Jadi usahakan kalau ada gempa berlari menuju ke tempat yang terbuka. Ya, jangan ada bangunan, jangan ada atapnya, jangan ada pohonnya. Gitu. Nah. Ya, ada lagi nah. Apa yang harus kita lakukan apabila terpisah dari keluarga? Oke, bagus, terima kasih. Apa yang harus dilakukan apabila terpisah dari keluarga? Nah, itu kalau terjadi gempa ya. Nah, kalau terjadi gempa, ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak akan berbahaya. Cuman kalian panik aja biasanya. Dan biasanya itu terjadi di tempat-tempat umum, kayak di mall, atau di stasiun, atau di bandara, atau di tempat apapun yang tempatnya umum. Nah, langkah pertama kalau bisa terpisah dari keluarga, hubungi pusat informasi. Nah, kalau terjadi gempa misalnya di mall, atau di bandara, atau di stasiun, atau di terminal, atau di tempat apapun, di rumah sakit juga misalnya. Ya, kalau terjadi gempa lalu terpisah dari emak, dari bapak, dari kakak, atau terpisah dari teman,
Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, hubungi pusat informasi. Biasanya di tempat-tempat umum seperti itu, kayak di mall, bandara atau apapun, itu biasanya ada tempat untuk pusat informasi untuk orang hilang biasanya. Gitu. Ya, oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Pusat informasi Nomornya beda-beda nak ya, biasanya itu adanya di tempat-tempat umum. Nah itu kalau kamu bingung nggak ada nomornya, langsung cari aja satpam. Pak Satpam, pusat informasi mana? Nanti pasti diarahin gitu. Biasanya pusat informasi ada di tempat-tempat umum, di mall, di bandara, terminal atau apapun, rumah sakit macamnya gitu. Ada lagi? Ada lagi nak yang mau ditanyakan mengenai gempa? Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak ucapkan terima kasih kalian telah mengikuti simulasi dan latihan untuk bencana gempa. Mudah-mudahan apa yang kalian alami, apa yang kalian pelajari bisa kalian amalkan dan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Dan lagi Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak kembalikan ke Ibu. Kita ikuti pelajaran mitigasi bencana, di mana ilmunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dengan adanya latihan bencana ini, insya Allah kalau kita akan menghadapi bencana, kita tidak akan merasa panik. Jangan panik, yang penting kita semua jangan panik. Kita normalkan diri kita cari tempat aman yang seaman-amannya. Itu caranya untuk menghindari daripada bencana alam yang mana kita tidak tahu datangnya kapan. Hanya Allah yang tahu. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari bencana alam yang sangat berbahaya. Dan dengan